Halo teman-teman semua. Share kegiatan hari ini bersama Rio Rei Mama dengan aktivitas sehari-hari ibu rumah tangga. Ini kegiatan di sore hari setelah saya yang pulang kerja. Langsung saja saya bereskan ruang tengah yang berantakan ini ya teman-teman. Ini sebelum saya ke tempat kerja sudah saya bereskan. Seperti biasanya kalau pulang pasti berantakan lagi. Tadi sebelum pulang ada teman yang jual mangga 6 buah 10.000 dan sempat saya coba juga di sana. Ternyata mangganya enak. Jadi saya beli harga 10.000 dan saya bawa pulang ke rumah. Mangganya enak ya teman-teman. Kalau di tempat saya namanya mangga telur. Mungkin di tempat teman-teman namanya berbeda lagi ya teman-teman, karena biasanya masing-masing daerah dengan nama-namanya sendiri, nama buah, nama ikan dan lain-lainnya. Lanjut lagi, saya ganti pakaian dan ini saya mau mencuci. Sebelum mencuci saya pisahkan dulu pakaiannya biar nanti saat dicuci lebih gampang. Sebenarnya tidak jadwal mencuci juga karena baru dicuci sama Pak Su kemarin. Tapi pakaian batik, seragam batiknya anak-anak sudah kotor dan mau dipakai lagi untuk esok harinya, jadi saya harus mencuci biar besoknya bisa dipakai lagi. Pakaian satu hari saja sebanyak ini ya teman-teman, apalagi sampai seminggu. Kadang kalau seminggu ya saya dan Pak Su harus bekerja sama untuk menyelesaikan cucian yang menumpuk. Ini setelah dipisahkan pakaiannya, langsung saja saya rendam terlebih dahulu pakaian yang berwarna hitam seperti biasanya ya teman-teman. Tapi ini tidak langsung saya rendam karena pakaiannya mau saya kucek dulu sebelum direndam. Karena ada beberapa pakaian seperti punya Adirei yang dipakai untuk mandi hujan, jadi pakaiannya basah, jadi perlu dikucek dulu karena sudah agak bau pengap, bau lembab ya teman-teman, jadi perlu dikucek dulu sebelum direndam. Ini setelah proses perendamannya, saya juga rendam pakaian yang berwarna-warni itu ya teman-teman. Mau saya kucek di air yang tadi saya pakai kucek pakaian yang berwarna hitam, biar airnya tidak terbuang ya teman-teman. Ini sambil menunggu rendamannya, saya kucek pakaiannya, terus saya juga isikan air di loyang cucian itu ya teman-teman, biar semuanya berjalan, tidak menunggu-nunggu, semuanya bisa berjalan sekaligus. Ini saya yang mencuci. Sebenarnya saya minta tolong untuk kakak Rio ambilkan sendal-sendal punya kami, biar nanti selesai mencuci sendal-sendalnya mau saya sikat. Ternyata kakak Rio yang datang dan bawa sendalnya sekaligus juga bantu saya untuk membilas pakaiannya. Saya tetap bersyukur ya teman-teman, karena anak saya yang paling besar, anak, kalau di daerah saya bilang anak yang tua atau yang tertua, sudah bisa bantu seperti nyapu, sekarang sudah bantu untuk membilas pakaian. Puji Tuhan, karena mungkin anak-anak juga sudah bisa melihat bagaimana kita orang tua bekerja, jadi mereka juga punya hati untuk membantu orang tuanya.
Saya yang lagi mencuci sebenarnya dalam kondisi sakit kepala ya teman-teman. Sakit kepala karena di daerah mata sebelah kanan saya, kelopak mata bawahnya itu ada bisul yang tumbuh di situ. Kalau di daerah saya biasanya bilang mata bilolo. Dan saya rasa nyerinya itu di daerah wajah sebelah kanan dan juga di daerah kepala. Dan ini sambil kami membilas pakaiannya, Kakak Rio yang lagi bercanda sama saya, katanya, "Mama seperti habis dipukul atau ditonjok, jadi matanya bengkak. Kurang saja matanya memar, jadi sama persis dengan orang habis berkelahi." Jadi kita sambil kerja, kita pun cerita dan tertawa. Kakak Rio memang kalau diminta tolong selalu mau tolong saya untuk bekerja, begitu juga Pak Su. Kadang pun kalau anaknya lagi tidak mau beraktivitas, lebih memilih istirahat, main handphone. Kadang juga kalau kita minta untuk belajar, ya dia belajar. Memang tidak bisa kami paksakan untuk anak-anak selalu belajar ya teman-teman. Yang penting kita sudah jadwalkan untuk mereka belajar. Kalau memang sempat dalam keadaan baik-baik atau sehat saja, pasti mereka belajar. Karena anak-anak juga sudah menghabiskan waktu cukup banyak di sekolah untuk belajar, jadi mereka juga butuh refreshing, butuh bermain untuk menenangkan pikiran. Dan ini Kakak Rio yang bilang sudah mau istirahat karena sudah cukup membantu. Jadi saya bilang, ya sudah Kakak Rio istirahat saja, nanti saya panggil lagi kalau saya butuh bantuan. Saya yang biasanya mencuci ditemani Pak Su dan sesekali dibantu sama Pak Su. Hari ini saya dibantu sama anak cowok saya yang paling besar. Oh iya teman-teman, saya mau bilang buat teman-teman, terima kasih banyak-banyak buat teman-teman semua yang sudah mampir ke video saya, yang sudah mau menonton video saya. Terima kasih juga teman-teman yang sudah komen di video-video saya. Semoga komentar dari teman-teman bisa memotivasi saya untuk lebih lagi membuat video-video yang bermanfaat. Dan mohon maaf buat teman-teman kalau memang video saya tidak berkenan atau tidak sesuai dengan apa yang seharusnya atau ada yang salah menurut teman-teman. Di voice over sebelumnya saya juga merasa ada beberapa kalimat yang saya keluarkan, mungkin teman-teman di daerah lain tidak bisa mengerti apa yang saya bilang karena saya aslinya orang Maluku dan cara berbicara kami pun agak berbeda, jadi mungkin ada beberapa kalimat yang teman-teman juga tidak bisa mengerti. Oh iya teman-teman, ini saya mencucinya dari sore sampai malam hari ya teman-teman. Ada beberapa pakaian yang tidak sempat saya cuci karena sudah malam. Ada pakaian kerjanya saya dan Pak Su, ada juga selimut, ada juga kaos kakinya anak-anak. Saya nanti cuci di lain waktu saja ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini sudah mulai gelap karena sudah 6:30 malam ya teman-teman. Saya mencucinya ini sampai dengan 7:30 malam baru saya selesai. Selesainya sudah saya jemur semua pakaian.
di 7:30 itu. Ini saya membilas lagi ya teman-teman, dan tidak bisa saya videokan lagi karena sudah sangat gelap. Saya pakai blitz handphone tapi juga tidak bisa kelihatan atau tidak terlalu jelas, jadi langsung saja saya pindah lagi ke aktivitas yang di dapur. Ini sudah saya masukkan piring-piring yang saya cuci tadi pagi ke dalam lemari piring karena piringnya sudah mengering ya teman-teman. Kalau kita tiris kadang tidak terlalu kering karena airnya tidak terbuang, malah tertampung di loyang itu. Selesai itu langsung saya kupas-kupas mangga yang tadi saya bawa dari tempat kerja. Dan ini mangganya teman-teman bisa lihat warnanya sangat-sangat menggoda dan rasanya pun manis sekali teman-teman. Ini mangganya tadi ada 6 buah tapi Kakak Rio sudah makan 1, dan ini saya kupas-kupas untuk saya dan Kakak Rio. Saya dan Kakak Rio saja yang ada di rumah karena Pak Su yang lagi kerja dan juga Ade Rei yang di rumah Mama. Sekarang Ade Rei lebih suka di rumah Mama dibanding di rumah ya teman-teman, mungkin karena kita sering tinggalkan untuk bekerja, jadi anaknya juga butuh perhatian dari orang tua. Teman-teman yang masih punya waktu dengan anak-anak di rumah, tetap bersyukur karena masih bisa bersama dengan anak-anak, masih bisa memperhatikan anak-anak. Kalau yang seperti saya aktivitasnya di luar juga, kadang saya merasa sedih karena anak-anak saya tinggalkan terus. Kadang saya pulang, anak-anak belum mandi. Sebenarnya itu juga suatu kesedihan bagi saya karena saya bekerja dan sangat kurang perhatian untuk anak-anak saat ada di rumah karena kerjanya pagi, pulangnya sudah malam dan anak-anak sudah istirahat. Semangat teman-teman yang masih bisa beraktivitas di rumah dan masih bisa memperhatikan kebutuhan-kebutuhan keluarga. Sampai jumpa di video-video berikutnya.